Shalom, senang sekali karena hari ini melalui channel YouTube Pendeta Pilihan saya masih bisa menyapa Amang, Inang, saudara dan sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, bersyukur dan sukacita selalu dalam Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan mengajar kita tentang apa saja yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bahagia. Tapi sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak itu dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dalam bahasa Batak dikatakan begini, "Dina makatahon hatai ibana di pagogo sada perempuan siat tonga-tonga na torvima suarana ninda mamado ibana mertua ma na tumubuhon jala napabakot ho alai ninna ibana ma mertua ma akan na ubegi hata ni dewata jala na upeopsa." Kamu akan hidahulongan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Setiap orang ingin bahagia, tentu saja Amang, Inang, saya juga, semua kita yang ada di sini yang mendengarkan tayangan ini ingin bahagia. Berbagai cara ditempuh dan mau melakukan apapun asal bisa bahagia. Jadi hampir semua kegiatan sehari-hari yang kita lakukan sebetulnya tujuannya untuk apa? Agar kita bahagia. Cara dan usaha yang kita lakukan bergantung kepada bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan itu. Ya, jadi bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan? Karena bagi setiap orang kebahagiaan itu macam-macam, berbeda-beda. Ada orang yang mendefinisikan kebahagiaan adalah harta dan kekayaan, uang yang berlimpah. Kalau aku punya harta, punya kekayaan, punya uang yang berlimpah-limpah yang tidak berseri lagi, aku bahagia sekali. Lalu dia berusaha mati-matian untuk mencari uang agar bahagia. Kalau orang Batak, apa kebahagiaan bagi orang Batak? 3H, Hamoraun, Hagabiun, dan Hasangafo. Jadi apapun dilakukan agar menjadi orang yang mora, yang kaya, yang gabe, dan yang terhormat. Ada orang yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai kekuasaan. Kalau saya berkuasa, saya jadi lurah umpamanya, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Wah, bahagianya saya. Makanya orang mati-matian, berbohong pun, menebarkan hoak pun dilakukan. Kita lihat sendiri pemilu-pemilu. Ada yang juga kalau anaknya presiden, itu kasus kita di firman hari ini. Seorang ibu berkata, "Berbahagialah ibu yang melahirkan, yang mengandung dan melahirkan engkau." Wah,
bahagia banget ya. Jadi kalau sekarang presiden kita Jokowi, mungkin orang berkata, bahagia banget ya ibunya ya, orang tuanya ya, berbahagia banget ya saudaranya ya. Presiden lo, anaknya, presiden lo, saudaranya. Jadi itu bagi sebagian orang kebahagiaan seperti itu. Ada bagi sebagian orang mendefinisikan kebahagiaan sebagai popularitas, terkenal di mana-mana. Jadi kalau zaman sekarang, zaman medsos ini, Instagramnya di-follow oleh ribuan, jutaan atau ratusan juta orang. Wow, keren banget. Jadi artis terkenal. Apapun dilakukan menjadi artis terkenal. Atlet dan lain sebagainya. Ada juga yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai kesehatan. Maka apapun dilakukan dan menjadi sehat, bugar terus-menerus. Dan itu tidak salah. Ada yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai kekuatan. Akulah yang paling kuat di tempat ini. Akulah yang paling kuat di wilayah ini. Sehingga apapun dilakukan untuk menjadi yang terkuat. Ada yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai pendidikan dan gelar-gelar akademik. Jadi kalau anakku sarjana, S1, S2, S3, punya gelar-gelar akademik yang panjang, wow, bahagianya. Makanya banyak orang foto-foto sarjana anaknya dipajang rame-rame di tembok dinding rumahnya. Jadi kebahagiaan dianggap sebagai gelar-gelar akademik. Kebahagiaan ada mendefinisikan kesenangan. Yang penting senang, bersenang-senang. Jadi bisa itu kuliner, makan enak-enak di mana-mana, pergi ke mana-mana. Wow. Dan pada yang ekstrim, kesenangan itu jadi abuse of drug, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya. Saudara-saudara, jadi apa bagi dia kebahagiaan? Untuk itulah dia berusaha mati-matian. Saudaraku, makanya ada lagu berkata, di mana kebahagiaan ini? Di mana kebahagiaan ini? Di mana ya? Karena kenyataannya semua yang kita definisikan di atas tadi sebagai kebahagiaan ternyata hanya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Dapat senang, hore-hore. Lulus sarjana, hore dirayakan, tapi sebentar lagi sedih lagi. Kenapa? Nggak kerja, sudah sarjana. Ada tadi saya baca di WhatsApp begini, anak yang paling besar sarjana hukum, yang kedua insinyur, yang ketiga sarjana akuntansi ekonomi, yang keempat petani doang. Lalu ada yang bilang, tendang aja itu si bontot itu nggak berguna. Tapi dia yang menghasilkan uang bagi kami, yang tiga pengangguran. Jadi bahagianya hanya sementara. Saudaraku, hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bahagia, kebahagiaan, dan menjadi bahagia. Dan bagaimana cara untuk memperoleh dan menikmati kebahagiaan itu. Itulah tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Si ibu berkata, berbahagialah ibu melahirkan. No, bukan itu bu. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara. Di dalam bahasa Inggris, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan obey, yang melakukan, yang taat kepada firman itu. Menjadi yang berbahagia, mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 3, firman Tuhan berkata, berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi berbahagialah membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi yang berbahagia, kata firman Tuhan, bukan karena dia presiden, bukan salah. Sah-sah saja jadi presiden. Jadi orang kaya, orang kuat, orang yang bisa menikmati sebuah kesenangan, orang yang sarjana, gelar-gelar akademiknya bisa sampai berderet-deret, ya silakan aja. Tapi firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang menuruti firman Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku, kalau begitu, kalau rahasia bahagia adalah mendengarkan. Jadi kesempatan ini kita akan belajar bagaimana
cara mendengarkan firman Tuhan agar saya menjadi orang yang bahagia, agar saya bisa berbahagia seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada 5 cara untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada 5 cara ya mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, kalau setiap kita mau mendengar firman Tuhan, apakah kita mau baca sendiri atau kita mau dengarkan khotbah? Yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi persiapkan. Jadi kalau kau mendengar, kalau kita tidak mempersiapkan diri dan tidak semangat untuk mendengar, kita tidak akan pernah bisa mendengar dengan baik. Ini yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan penabur dalam Lukas 8. Dalam Lukas 8 ayat 8 firman Tuhan berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mendengarkan, tapi mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Yakobus 1:19, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Jadi cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Jadi persiapkan telinga, hati, dan pikiran saudara kalau mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau ke gereja mau dengar firman udah malas-malas ya, apapun dibilang kita nggak akan bisa mendengar dengan baik. Yang kedua, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mempersiapkan diri, bukan hanya bersemangat, tapi kita juga harus membersihkan, menyingkirkan semua penghalang untuk mendengar. Jadi kalau dalam arti fisik, telinga kita harus dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu. Tapi apa yang harus kita bersihkan? Kalau tadi Lukas 8 ayat 4-15 cerita tentang penabur, ada yang jatuh ke tanah di pinggir jalan, ada yang jatuh ke tanah berbatu-batu, ada yang jatuh ke semak belukar, ada yang jatuh ke tanah yang subur. Jadi yang jatuh ke pinggir jalan dimakan burung gak jadi tumbuh, apa itu? Pikiran yang tertutup. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, pikiran yang tertutup harus terbuka untuk menerima firman Tuhan. Jadi ada orang, siapa khotbah si X langsung udah tutup pikiran dia, nggak mau lagi. Apa ya udah deh, daripada nggak ke gereja aja. Tapi pikirannya sudah ditutup. Jadi dia tidak akan dapat apa-apa meski firman Tuhan telah didengarkan. Yang kedua, pikiran yang dangkal, itu tanah berbatu-batu. Pikiran yang dangkal. Tumbuh sebentar, dia senang mendengarkan, tumbuh sebentar, tapi nggak bisa bertumbuh karena akarnya sangat dangkal karena di batu-batu. Dia senang, tapi begitu sedikit ada gangguan di jalan, dari gereja senang banget. Wah, khotbah yang enak. Semangat. Tapi begitu di jalan ada gangguan sedikit, batu, langsung marah-marah, pulang dengan sedih. Yang ketiga, pikiran yang sibuk, ya, itu benih yang tumbuh yang di semak-semak, jadi sibuk. Dia mendengarkan firman Tuhan, tapi pikirannya bukan di situ. Pikirannya di rumah, apa kompor gasnya sudah dimatikan, apa kamar sudah dikunci, apa mobil tadi aman, jadi pikirannya jauh tadi mana. Dia tidak mendengarkan firman. Jadi itu semak duri. Dia tidak bisa mendapat apa-apa dari firman Tuhan. Jadi ini yang harus dibersihkan dulu. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, ini harus dibersihkan. Yang ketiga, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengaku dosa kita. Mengaku dosa. Ini seperti batu-batu yang banyak di tanah yang akan kita tanami benih. Rumput-rumput, batu-batuan, kerikil-kerikil harus dibersihkan, mengaku dosa. Yakobus 1:21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan. Jadi kalau kita mendengarkan khotbah dan merasa tidak mendapat apa-apa, jangan bereaksi dengan berkata,
nggak enak khotbahnya, pendetanya nggak pintar khotbah atau pengkhotbahnya nggak bagus tuh. Tapi yang kita harus tanyakan, apa yang salah dengan aku? Kok aku nggak dapat apa-apa sih? Apa yang salah dengan aku? Jangan-jangan masih banyak tadi kerikil-kerikil, sampah-sampah dosa, hati kita penuh sampah dosa, sehingga firman itu tidak nyambung, tidak connect dengan kita. Yang keempat, bagaimana mendengarkan dengan baik? Catat apa yang telah kita dengar. Jadi dicatat ya. Memang di kebanyakan orang-orang yang dengar firman Tuhan gak punya catatan. Ya dengar tekun tapi gak punya catatan. Saudaraku, kalau kita tidak mencatat, maka betul apa yang kita dengar itu bagus. Tapi karena nggak tercatat, keluar dari gereja atau setelah berapa hari kita nggak apa-apa lagi. Sudah ada penelitian, dari 100% yang kita dengarkan, 72 jam kemudian atau 3 hari kemudian, yang 100% yang kita dengar hanya tinggal 5%. Kalau tidak ada catatan, jadi kalau kita catat, kalau kita lupa, kita bisa buka catatan kita dan tahu, oh ini yang harus aku lakukan. Jadi buatlah buku catatan rohani. Ya, mendengarkan ya. Yang kelima, lakukan apa yang sudah Anda dengarkan. Nah, jadi banyak orang melakukan 4 langkah yang pertama. Bersiap, semangat, menyingkirkan segala penghalang, mengaku dosanya, ada catatannya. Tapi yang kelima, catatan, tinggal catatan. Never do it. Tidak pernah dilakukan dalam hidupnya. Itu mendengar, baru kita menjadi orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saudaraku, itulah yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang yang berbahagia. Saudaraku, lakukanlah itu dalam hidupmu, maka kebahagiaan akan kita nikmati. Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih karena firman-Mu masih terbuka luas untuk setiap kami. Kami boleh mendengarnya. Tapi ajar kami Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik. Kami telah belajar dari firman-Mu. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Dan sudah kami pelajari 5 hal yang harus kami persiapkan kalau kami mau mendengar, dan dengan demikian kami menjadi orang berbahagia. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini bersama-sama kami. Ya, biarlah Tuhan firman itu ditorehkan dalam hati sanubari. Ajar kami menjadi pendengar yang baik dalam nama Yesus. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Pergilah kepada pekerjaanmu sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Horas.